Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Anak-anakku sekalian yang selalu senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai kenikmatan yang diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan nikmat waktu ruang, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua di saat situasi seperti ini untuk masih belajar, menuntut ilmu, terutama yang kita pelajari ini adalah ilmu Al-Quran. Sebelum kita memasuki pembahasan, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya pribadi. Nama saya Yusuf Aditya Rahman, bisa dipanggil Adit. Dan saya diamanahkan dari SDIT Rabbani untuk mengampu di pelajaran tahsin dan tahfidz. Untuk itu, anak-anak sekalian yang selalu senantiasa dirahmati Allah, insya Allah kita akan memulai pembahasan kita, yaitu pembahasan pertama ilmu tajwid. Sebelum kita masuk ke ilmu tajwid, mungkin ada yang bertanya dari anak-anak semuanya, Ustadz, kita pelajarannya tahsin dan tahfidz, tapi kenapa kita belajar tajwid, Ustadz? Nah, ini perlu kalian ketahui bersama. Yang pertama, sebelum kita mempelajari Al-Quran dan membacanya, alangkah baiknya kita mempelajari ilmu tajwid terlebih dahulu. Karena ilmu tajwid ini adalah penting sebelum kita membaca dan menghafal Al-Quran. Karena ilmu tajwid ini adalah berguna untuk metode pembacaan kita dan pelafazan kita ketika membaca Al-Quran. Baik anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang pelajaran ilmu tajwid, yaitu idhar. Mungkin anak-anak sekalian pernah mendengar kata-kata idhar dalam ilmu tajwid. Apa itu idhar? Tolong diperhatikan ya anak-anak ya. Idhar secara bahasa itu berartikan jelas. Sekali lagi, idhar secara bahasa yaitu berartikan jelas. Adapun menurut istilah adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idhar yang 6. Huruf idhar itu ada 6. Alif, ha, kha, ain, gha, ha. Baik anak-anak semuanya, di pembahasan idhar ini, idhar dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, itu adalah idhar halqi. Yang kedua adalah idhar syafawi. Dan yang akan kita bahas pada hari ini adalah idhar halqi. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, idhar halqi itu artinya apa, Ustadz? Yang pertama, mungkin kalian tadi di pembahasan pertama, idhar yang berartinya jelas atau terang. Adapun halqi, yaitu disebabkan makhraj-makhraj huruf yang keluar dari saluran tenggorokan. Ya, halqi itu, jadi perhatikan sekali lagi anak-anak, halqi adalah yang berartikan atau yang disebabkan makhraj-makhraj huruf yang keluar dari saluran tenggorokan. Baik anak-anak, kita akan memasuki pembahasan atau contoh dari hukum idhar halqi. Yang contoh yang pertama adalah tanwin bertemu dengan huruf kha. Di sini dibaca yauma idzin khasi'ah. Ya. Di situ ada huruf kha
Yang sebelumnya bertemu dengan tanda baca yaitu kasroh tanwin ya. Yang dibaca yauma idzin khasi'ah. Nah, itu yang pertama. Kemudian contoh yang kedua adalah nun mati bertemu dengan alif. Ya, perhatikan nun mati bertemu dengan alif. Seperti contohnya di samping ini, man utiya. Sekali lagi, man utiya. Di situ ada nun mati bertemu dengan alif. Di situ dibacanya jelas, man utiya. Kemudian yang ketiga adalah contoh idhar halqi, nun mati bertemu dengan huruf ha ya. Ha di sini adalah ha tipis ya. Contoh di samping dibacanya adalah nun mati bertemu dengan ha min haitsu. Sekali lagi, min haitsu. Di situ nun mati bertemu dengan ha, itu nunnya jelas ya. Min haitsu. Bisa ya anak-anak ya diperhatikan. Jadi izhar itu adalah artinya jelas, yang mana nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar itu dibacanya jelas. Jadi tidak ada dengung, tidak ada gunnah, bahkan tidak ada idgham dan lain-lainnya ya. Jadi izhar di sini jelas, terang, tidak ada bacaan makhraj yang lainnya. Seperti tadi kasratain bertemu dengan huruf kha, yauma idzin khasi'ah. Kemudian yang kedua, nun mati bertemu dengan alif, man utiya. Kemudian yang ketiga, nun mati bertemu dengan huruf ha, min haitsu. Min haitsu. Kemudian yang selanjutnya contoh dari idhar halqi. Kemudian yang selanjutnya contoh dari idhar halqi adalah nun mati bertemu dengan huruf ain. Nun mati bertemu dengan huruf ain. Contoh yang dibaca min indillah. Ya. Di situ ada nun mati, kemudian setelahnya ada huruf ain. Min indillah. Min indillah. Nah, itu contoh nun mati bertemu dengan ain. Kemudian selanjutnya, nun mati bertemu dengan huruf gha ya, atau ghain. Nun mati bertemu dengan huruf gha. Yang dibaca min ghislin. Nah, di situ ada nun mati, kemudian setelahnya ada huruf gha. Min ghislin. Min ghislin. Jelas ya, nun matinya bertemu dengan gha. Kemudian contoh selanjutnya adalah nun mati bertemu dengan huruf ha. Nah, ini baru ha-nya ha besar. Yang tadi adalah ha kecil. Nun mati bertemu ha min haitsu. Nah, sekarang ha-nya tuh ha besar. Ha keluar dari tenggorokan ya. Ha dikeluarkan. Yang dibaca contohnya adalah min hal butun. Sekali lagi. Min hal butun. Sekali lagi. Min hal butun. Baik anak-anak yang selalu senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembahasan singkat tentang hukum tajwid idhar. Insyaallah ta'ala di hari berikutnya kita akan membahas pembahasan materi tajwid selanjutnya. Semoga secara singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan anak-anak sekalian juga bisa mempelajarinya dengan seksama. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.